Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman dari UMKM, teman-teman dari mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang di pelatihan atau hari ini kita mau ngobrolin tentang sharing bikin video promosi makin gampang modal HP ya. Nah, jadi kami dari Pawon Digital ini adalah salah satu kelas pelatihan ya, kelas pelatihan, tapi kita lebih fokuskan ke digital marketing, di mana Pawon Digital ini bantu pemula. Pemula itu orang yang baru memulai bisnis, pemula itu bisa dari UMKM, pemula itu bisa mahasiswa, atau pemula itu bisa aja orang yang baru mendapatkan PHK, tidak bekerja gitu kan, mendapatkan pemutusan hubungan kerja, akhirnya dia harus berbisnis. Nah, jadi intinya Pawon Digital ini mencoba membantu membuat bisnisnya itu bisa berkembang, bisa naik lagi dengan belajar digital marketing ya. Belajar digital marketing dari mulai nyiapin kontennya, dari mulai gimana caranya supaya ada interaksi di dalam konten itu lewat sosial media, lewat yang lain-lainnya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang hari ini bisa ikutan acara ini beruntung banget karena yang kita undang hadir ini beliau adalah pelakunya langsung gitu kan, yang sudah banyak membantu para UMKM, yang sudah banyak membantu kelas korporat juga, kelas korporat khususnya untuk promosi, khususnya untuk branding dan lain sebagainya. Dan beliau itu juga salah satu trainer atau fasilitator kita gitu ya. Setiap kita bikin kelas, tapi beliau juga selalu ikut karena materinya kita berhubungan ya. Materi pertama itu biasanya kita mulai dari gimana caranya memilih channel yang pas buat promosi itu apa misalnya. Lalu kemudian mengisi channel itu dengan konten. Nah, beliau itu biasanya fokusnya gimana supaya konten itu ada interaksi. Nah, baru nanti kalau kita lanjut lagi dengan gimana supaya konten yang sudah ada, kemudian channel yang sudah ada, ini bisa mendatangkan traffic. Trafficnya arahnya ke penjualan. Nah, itu biasanya saya bantu untuk kasih cara gimana memulai membangun traffic supaya trafficnya itu mendatangkan lead atau prospek ya, atau target market. Nah, tapi hari ini teman-teman akan khusus kita akan sharing tentang bagaimana membuat video ya, video bisa video promosi dan lain sebagainya untuk membantu bisnis kita, untuk membantu teman-teman yang senang dibikin konten di YouTube ya, YouTube atau misalkan mau bikin konten buat video yang bisa di-share gitu kan. Kan ada juga teman-teman yang fokusnya itu saya lihat di pembuatan konten, di-upload di channel YouTube pribadi, harapannya dapat AdSense gitu ya, Google AdSense, dapat iklan, atau ada juga yang udah keren banget, dia bikin trafficnya banyak, dia bikin mungkin semacam kayak endorse, giveaway dan lain sebagainya gitu ya. Itu berawal dari orang suka banget sama video-video yang dia bikin. Nah, itu perkenalan singkat kita. Nah, teman-teman bisa kunjungi Instagram kita ya. Kita punya Instagram namanya @pawondigital, di mana nanti kita akan konsen untuk bikin kelas yang seperti ini ya, secara terus-menerus tiap bulannya. Teman-teman juga nanti bisa mengunjungi website kita di www.pawondigital.com. Nah, rasanya saya tidak akan berpanjang lebar. Teman-teman siapkan secari kertas ya, dan mungkin juga yang belum ngopi silakan ngopi dulu karena kita waktunya sih memang cuma terbatas banget ya. Kalau biasanya kita bikin kelasnya offline biasanya. Kita datang ke komunitas atau ke tempat pelatihannya, lebih enak sih memang kalau offline karena dia biasanya langsung dapat insight gitu ya. Tapi karena kondisinya masih pandemi dan lain sebagainya ya kita terpaksa menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ya. Jadi oke, langsung saja saya persilakan ke Mas Arif untuk kita memulai sharing dari latihan kita hari ini ya. Kita sambut dengan emoticon smile atau tepuk tangan ya untuk Mas Arif Prakoso. Silakan Mas Arif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Mungkin beberapa sudah dikenal ya. Tapi mungkin kalau yang belum kenal, perkenalkan saya Arif Prakoso.
Saya adalah kebetulan saya juga punya perusahaan bergerak di bidang audiovisual, namanya PT Karya Visual Anantara, dan Instagram kami di @crowdmotion. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sampel Instagram kita itu bikin apa sih. Jadi gini teman-teman, video itu sekarang udah sesuai mungkin ya selamat datang Mas Arif, terima kasih Pak Thomas. Mungkin Pak Thomas juga mungkin pada saat itu pernah ikut kelasnya RKB tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 2019 itu pernah saya pernah bilang kedepannya tren yang akan tinggi itu bukan foto lagi, tapi adalah video. Dan benar saat ini Instagram akhirnya sudah mulai ngikutin TikTok, ya sudah mulai ada Instagram Reels, YouTube dengan YouTube Shorts. Jadi hampir semuanya sudah punya format vertikal. Jadi sudah mulai bergeser trennya. Nah, tapi apakah tren tersebut ya apakah kita harus ngikutin vertikal terus? Tidak, teman-teman. Kenyataannya memang IG Reels ataupun TikTok pun sebenarnya kita bisa upload video-video kita yang lama yang model landscape. Cuma memang akan ada bar atas bawah. Jadi ada warna hitam, atau kalau kita edit lagi bisa ada bagian yang blur-blurnya. Nah, kita langsung aja sambil ngobrol ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ada yang mau ditanya, itu langsung raise hand aja. Ya Pak Islah ya, nggak apa-apa ya? Yap, langsung Jadi raise hand aja. langsung TikTok aja ya. Jadi jangan nunggu sampai ending, karena bisa jadi pertanyaan nanti teman-teman bakal lupa. Kayak tampilannya sudah terlihat ya. Jadi kita hari ini bikin video promosi, makin gampang modal HP. Modal HP ini bukan berarti teman-teman nganggap bahwa semuanya nanti akan dilakukan dari HP ya. Bisa dilakukan dari HP, tapi sampai saat ini memang kondisinya di dunia industri iklan, film, masih jarang yang menggunakan HP sebagai kamera utama. Memang saat ini masih pada pakai kamera minimal mirrorless, DSLR, cinema kamera, dan segala macam. Nah, cuman saat ini sudah mudah, karena kalau misalkan kita pakai kamera, itu membutuhkan biaya yang cukup besar, dan sekarang kamera HP sudah banyak yang bagus. Dan kalau misalkan ada yang bertanya sama saya, Mas Arif, kamera HP atau handphone yang paling bagus tuh kameranya apa ya? Saya pengen beli ini. Oh, kalau ditanya seperti itu, saya akan jawab adalah iPhone 12 Pro Max. Kalau ditanya seperti itu ya, yang paling terbagus ya memang iPhone 12 Pro Max atau Samsung Galaxy S21 ya yang paling bagus. Tapi saya nggak ada budget masih segitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, budgetnya berapa? Sebenarnya teman-teman, kualitas kamera di HP-HP keluaran terbaru di tahun 2021-2020 itu sudah cukup mumpuni. Jadi misalkan gini, saya punya HP Samsung Galaxy S5 ya, S5 di tahun 2015 itu sebenarnya. S5. Terus saya punya HP misalkan Xiaomi Redmi Note 8 gitu ya misalkan. Nah, itu kalau dibandingkan bagusan mana? Saya akan bilang bagusan yang Xiaomi Redmi Note 8 karena Xiaomi Redmi Note 8 itu udah keluar di tahun 2019 gitu atau 20. Karena teknologinya sudah lebih canggih. Pada saat itu di kameranya Samsung kan cuma masih single kamera ya. Sedangkan di kameranya si Xiaomi sudah punya beberapa kamera. Nah, kamera di handphone itu kalau misalkan kita lihat, misalkan ada kayak bahasanya tuh kalau iPhone tuh bobanya ada 3 jenis kamera, atau di Samsung ada beberapa kamera, itu apa sih bedanya? Jadi kalau teman-teman foto, pada saat pilih foto, mode foto atau video, itu ada pilihan kayak satu telefoto yang benar-benar zoom banget, ada wide foto ya, yang lebar banget, yang satu lagi yang normal. Jadi makanya ada 3 kamera biasanya. Nah, kalau di iPhone atau di Samsung yang terakhir-terakhir ini dia stabil, videonya tuh udah benar-benar stabil banget dan itu sudah cukup bagus. Di Xiaomi yang keluaran terbaru pun ya, itu juga bagus, udah cukup stabil, cuman kalau dibandingkan kualitas memang jauh. Makanya kebanyakan para influencers gitu ya, atau para konten kreator ya di TikTok gitu, kalau kita lihat itu kebanyakan pasti videonya bagus-bagus karena mereka pakainya iPhone. Itu udah kayak ya sudah gitu. Emang kalau kita belum punya iPhone ya sudah gitu. Yang penting kita tetap berkarya aja. Nanti kan kita bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, sekarang balik lagi karena di sini kita ngomongin, saya menganggap teman-teman semua adalah seorang pebisnis. Jadi saya akan ngomongin video ya dari sisi bisnis.
Jadi bukan sebagai konten kreator, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk sebagai kita bikin konten. Ya, pertama perkenalkan diri ya, saya Arif Prakoso, balik lagi, saya adalah seorang director. Direkturnya dalam dua hal ya, director di perusahaan saya dan director sebagai sutradara. Jadi memang saya udah beberapa kali direct beberapa project untuk iklan dan juga film web series ya, di YouTube. Nah, kita coba next, saya sambil baca ya. Jadi teman-teman kalau misalkan malu untuk bertanya langsung, boleh langsung chat aja, nanti saya baca. Ini materi hari ini kalau nggak salah ya Pak Isla ya. Pertama, materi mengenal video promosi untuk branding bisnis, menyusun ide atau storytelling video, teknik pengambilan video, dan tools editing. Keempat materi ini memang empat materi yang sangat-sangat padat sebenarnya. Cuman saya akan coba jelaskan dalam sesingkat mungkin. Yang pertama sih, kita ngomongin misalkan video promosi untuk branding bisnis ya. Itu karena kalau misalnya kita punya bisnis gitu, atau kita pengen membranding diri kita nih ya, kita harus punya video promosi untuk memperkenalkan itu gitu. Kalau nggak ada video promosinya, maka bisnisnya nggak akan berjalan. Nah, lalu habis itu kita bikin ide ya. Nanti idenya saya juga akan coba jabarkan ya. Oke, kita mulai satu-satu. Oke, ya ini saya mau coba nanya nih teman-teman. Boleh tulis di kolom chat ya. Branding atau promosi lebih awal? Mana duluan? Branding atau promosi? Tolong tulis di kolom chat. Saya mau lihat respons teman-teman. Branding atau promosi? Ayo, kolom chat. Tolong tulis di kolom chat. Pak Thomas, branding. Yang lain? Yulianti, branding. Ayo, cuma 2 orang yang jawab. Rosi, branding. Ayo, nggak ada lagi yang jawab. Oke. Oh, dia ayo branding. Oke, jadi kebanyakan memang jawabannya branding ya. Tapi teman-teman, ini kita harus menjelaskan dulu nih, sebenarnya apa sih beda branding sama promosi ya? Brand itu kan sebenarnya adalah identitas perusahaan kita. Kita misalkan kayak saya nih, PT saya adalah, oh ya, Ibu Lili, raise hand, silakan. Ada yang mau ditanya Bu Lili? Atau pencet? Kepencet mungkin Mas. Enggak ya? Kepencet Oh mungkin. ya, siap. Siap. Ya, jadi seperti logo saya di bawah itu Karya Visual Anantara itu nama perusahaan saya. Ini adalah salah satu ya, hanya salah satu bagian dari brand. Ya, jadi salah satu bagian dari branding saya. Nah, brand itu kita tuh sering salah artikan sebagai promosi, padahal branding dan promosi adalah dua hal yang berbeda, tapi sejalan. Ketika kita menyiapkan, kita ingin membranding perusahaan kita, promosi adalah salah satu bagian dari itu. Ya, jadi misalkan gini, brand kamu apa? Brand saya adalah Karya Visual Antara. Dah, itu brand saya. Lalu apa strategi saya biar brand saya itu menjadi lebih luas, lebih dikenal semua orang-orang. Nah, strateginya misalkan saya akan melakukan promosi, ya kan? Saya akan punya kantor dan segala macam. Terus nanti saya akan pasang billboard dan segala macam. Itu salah satu bagian dari branding. Nah, tapi branding itu sendiri itu sebenarnya adalah identitas perusahaan, ya. Brand is your identity. Ya, kita ngomongin identitas itu. Kita harus punya color identity, font identity, greetings, jingle, dan segala macamnya. Coba teman-teman kalau lihat di bagian video ini di atas, ini kebetulan saya sering banget bekerja bikin video buat BRI dan PLN ya, dan kebetulan dulunya adalah BUMN. Ini adalah kalau kita lihat logo ya, logo BRI dan PLN itu harus sama persis gitu. Kita tidak boleh beda. Atau bahasanya gini, biasanya sebuah perusahaan itu menyiapkan dua sampel logo ya. Jadi satu logo yang buat warna cerah, satu buat warna gelap. Satu misalkan warnanya, misalkan BRI itu dia dua warna, yang satu biru, yang satu putih. Tapi tidak mengubah ukuran dan segala macam. Begitu juga dengan logo BUMN. Logo BUMN harus seperti itu, ada tulisan untuk Indonesia saat ini. Itu tiap ganti menteri pasti biasanya beda ganti kan. Nah, cuman ini adalah identitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin video, misalkan mau masukkan logo,
ya logonya harus sama persis nih dari video A sampai Z beberapa kali, itu logonya harus sama persis. Ya, itu jangan dirubah-rubah. Kalau misalkan dari awal nggak pengen pakai logo, silakan. Jadi dari awal sampai sana sampai besok-besok nggak usah pakai logo. Jadi konsisten. Lalu font. Nah, font juga harus disesuaikan teman-teman. Misalkan brand kita selalu pakai font misalkan Montserrat gitu ya. Kayak seperti tulisan saya yang di atas nih, brand is your identity, ini pakainya Montserrat. Itu Montserrat itu salah satu font yang paling saya suka. Itu dah, saya pakainya itu terus gitu. Karena memang fontnya gratis dan nggak masalah buat komersial itu. Atau Calibri. Nah, tulisan yang di bawah itu Calibri. Itu teman-teman ada lagi nanti aturannya teman-teman. Kalau ketika kita bikin video promosi atau bikin desain, itu ada bahasanya namanya tipografi. Dalam tipografi itu juga ada aturannya. Misalkan ukuran judul itu misalkan 100%, maka ukuran subjudul atau ukuran isi itu adalah 50% dari ukuran judul tersebut. Jadi nggak bisa asal, harusnya seperti itu. Lalu juga pemilihan warna. Warna itu juga ada color teorinya teman-teman. Jadi misalkan ini kayak logo PLN nih. Kalau kita lihat ada warna biru muda, warna merah, warna kuning. Ini bikin warna ini juga nggak asal teman-teman. Mereka ada pakai color teori. Coba teman-teman lihat di YouTube. Ada yang namanya color teori. Itu bisa buat ngomongin logo, bisa buat ngomongin desain dan segala macamnya. Nah, lalu greetings. Nah, ini biasanya juga teman-teman kadang suka lupa. Kita harus menyiapkan kata sapaan. Kata sapaan buat para followers atau subscribers kita. Ya, misalkan kalau misalkan siapa ya yang kita kenal misalkan. Kalau si Atta Halilintar misalkan, Atta Halilintar kan siap gitu kan ya. Itu selalu ada tuh trademarknya dia untuk menyapa gitu. Terus ada lagi misalkan halo sobat gitu. Ada lagi halo bro semua gitu. Itu kita harus konsisten juga di pembuatan video itu. Tapi Mas kan saya misalkan bikin video nggak selalu pakai suara, nggak perlu, kadang-kadang juga nggak pakai klip mic gitu, nggak masalah. Tapi kan nanti besok-besoknya pasti akan ada dan bahkan kadang-kadang akan dibawa ke dalam caption, ya di dalam caption Instagram atau di YouTube itu usahakan kata sapanya selalu sama, bahwa jadi para followers atau pembeli atau penonton tahu bahwa itu adalah memang kita, gitu, bukan orang lain. Lalu jingle, nah jingle itu maksudnya musik ya. Biasanya perusahaan-perusahaan tuh punya jingle gitu ya, kayak terakhir akhir-akhir ini misalnya saya sering banget di radio dengar di Grand FM tuh jinglenya Brins ya, Berry Insurance gitu. Terus juga ada lagi McDonald dan segala macam. Itu jingle itu juga akan mempengaruhi penonton kita gitu. Jadi dan sekarang juga lagi ada Netflix itu lagi ada promosi di radio-radio teman-teman. Radio Netflix kan film ya, apa penyedia film, tapi kok dia promosi di radio. Cara promosinya pun unik kalau teman-teman lagi dengerin radio gitu. Tiba-tiba dia bikin konsepnya adalah siaran radionya dibajak dengan lagu dari film yang mau di launching. Terus para penyiarnya pura-pura kaget gitu. Kok ini ada lagu ini? Ini siapa yang nyalain? Wah, ini nggak bener kayak gitu-gitu. Mau dibajak nih. Itu padahal sebenarnya adalah salah satu promo launching film dan itu kita sudah di stigmain sama jingle dari lagu film itu. Gitu. Nanti kalau teman-teman coba dengerin radio, coba deh Netflix lagi coba ngiklanin dengan cara yang nggak biasa. Nah, sampai sini nih kita baru ngomongin brand. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak terkait brand ini? Saya rasa sih teman-teman udah pada semua ya. Atau mungkin saya coba boleh nanya nggak ke beberapa teman-teman yang sedang ikutan kelas. Silakan tolong tulis di chat. Di sini tuh teman-teman bisnisnya di bidang apa ya? Mungkin nanti kita akan membahas per jenis kategori bisnis mungkin. Ada boleh tulis di kolom chat. Atau kalau nggak bisa nulis di kolom chat, boleh langsung unmute aja. Silakan. Bisnisnya apa? Biar saya coba kasih sampel juga nanti sekalian. Kebanyakan sih, iya Pak Thomas dan Ibu Linda, property agent, itu biasanya itu kosmetik ya, Bu Yulianti, kosmetik, laundry, oh ya Bu, salam Bu. Kayaknya Bu Yulianti dulu pernah diikut di RKB Bu ya, benar ya? Terus juga, oh iya benar. Kalau property agent, itu sekarang udah banyak banget Pak, siapa Pak Thomas, itu saya nggak tahu ya, dia itu
sebuah perusahaan properti atau bukan, cuman videonya tuh cukup bagus. Sampelnya itu coba Bapak Thomas lihat nanti saya tulis di kolom chat ya, namanya Linktown, linktown.co.id atau apa gitu. Nah itu videonya kayak gitu modelnya. Kalau buat model-model sekarang. Thank you Mas Isla. Ya, Mas Arif. Saya lihat Mas siapa? Properti juga udah bergeser juga sih. Dia main ke YouTube juga. Saya lihat teman-teman bagus juga yang IG juga saya dapat leads. Jadi ada yang nanya juga walaupun saya baru foto. Saya makanya mau belajar bikin konten video yang menarik, tidak lama, tidak terlalu lama, singkat tapi langsung bisa langsung ya. kali ya. Ya. Karena gimana tips-tipsnya tuh Mas Arif? Apakah yang itu 3 menit pertama atau kalau yang wajar gimana gitu? Makasih. Yang pasti sih gini Pak. Yang pasti gini sih Pak. Semua tuh nanti ada di slide saya ntar saya jelaskan tentang masalah tujuan video ya. Tapi kalau buat ibaratnya kalau kita jual produk, ya, misalkan kita mau jual rumah gitu ya. Kira-kira yang bakal dicari sama pembeli apa sih? Apakah karena harga? Apakah karena kualitas? Misalkan dari bentuk bangunannya kah itu kan. Karena sekarang saya lihat saya juga sekarang lagi nge-follow beberapa akun jual rumah karena rumah-rumahnya bagus-bagus, bahkan rumah-rumahnya sudah full furnish gitu, baru itu full furnish, dan itu pembuatan videonya pun simple ya, hanya buat IG Reels ya 15 sampai 60 detik, 15 30 60 buat TikTok juga, dan itu membuat saya tuh jadi wow, bagus ya rumahnya gitu. Saya jadi pengen beli meskipun belum ada duitnya. Intinya sih bagaimana caranya biar orang tertarik dulu sama produk kita, nggak usah mikirin harganya berapa gitu. Jadi kan kebanyakan memang yang membuat batasan antara kita sama si pembeli adalah harga nih kadang-kadang. Padahal produk kita tuh, ini produk tuh bagus loh gitu. Tapi kenapa nggak ada yang mau? Masa karena harga sih gitu. Nah, sebenarnya ngebatasin produk kita kadang-kadang tuh harga. Nah, gimana caranya biar orang-orang tuh ngerasa nggak dibatasin? Ya udah kita bikin konten promosi dulu yang nggak menyebut-nyebut harga misalkan. Kalau penyebut harga pun nggak masalah. Yang penting di awal dikasih tahu apa kelebihannya rumahnya ini tuh misalkan ya dibuat dari misalkan lokasinya tuh bagus gitu, terus temboknya gitu dibuat dari bahan bata apa, terus juga desainnya minimalis dari arsitek apa. Nah itu sampel yang cukup bagus ya. Mungkin boleh nanti Bapak Thomas coba lihat di Instagramnya Linktown gitu ya. Nah lalu kalau kosmetik, kosmetik ini juga ini ya Bu Yuli. Jadi itu lebih banyak kalau kosmetik itu biasanya buat videonya cukup 2 jenis ya. Yang pertama tuh video tentang si produknya itu sendiri, ya, sama video testimonial. Video testimonial tuh kayak gimana ya? Nanti saya akan coba ada sampelnya. Jadi karena kosmetik itu ada apa namanya kedekatan nih personal, bahwa ada gua mau beli ya ini kosmetik, aman nggak ya di kulit gue gitu. Itu tuh jadi pertanyaan besar. Nah, gimana caranya bisa meyakinkan si orang-orang untuk beli kosmetik ini gitu. Nah, itu nanti saya akan coba sampelkan juga. Lalu misalkan Ibu Narni, ya, Ibu Narni betul ya. Nah, Bu Narni pakaian. Nah, kalau pakaian juga, wah banyak banget berjibun ya di Instagram ya, jualan-jualan baju. Itu dibuat modelnya tuh, jadi misalnya kita bikin video tentang produknya itu sendiri, terus juga sama model, itu tuh udah pasti, apalagi kalau misalkan videonya pun gambarnya tuh clear ya, bersih gitu, nggak ada gangguan. Maksudnya nggak ada gangguan tuh gini, background-nya tuh udah bersih. Kayak background saya misalkan. Background saya ini kan editan ya, maksudnya cuma background doang. Ini clear gitu, bersih gitu. Nggak ada macam-macam, dan ya ada pohon segala macam, tapi tetap estetik. Nah, itu juga salah satu orang akhirnya mau ngebeli hanya karena tampilan visualnya tuh bagus. Jadi kalau dalam bahasa saya tuh visual matters. Gitu. Ketika orang beli produk kita hanya gara-gara penampilan visualnya aja. Jadi kalau kita nggak bisa bersaing dari sisi harga, kita nggak bisa bersaing dari sisi marketing, budget marketing,
kita bersaing dari sisi kualitas video aja. Kalau misalkan teman-teman lihat promote ya sekarang di Instagram promote gitu atau TikTok deh. TikTok mana ada sih foto, semuanya video gitu. Di Instagram pun sekarang kebanyakan nge-promote semua isinya video, teman-teman. Jadi jangan sampai kita ketinggalan banget buat ngepromosin produk kita menggunakan video. Jadi tolong nanti beberapa tips-tips dari saya tolong dicatat, karena memang saya nih modelnya presentasinya memang nggak ditulis secara full, jadi memang hanya berupa poin-poin. Ya, jadi nah lanjut nih ada ya Bu Yuli, nanti video testimoni saya sampaikan. Di sini ada Bu Lili Kariroh ya, pertanian dan online shop. Wah, ini keren ya. Pertanian. Ini saya Bu Lili boleh coba dinyalakan mic-nya Bu, saya coba pengen ngobrol. Bu Lili, ada nggak Bu Lili? Boleh nyalakan mic-nya Bu? Ya, nggak usah dandan dulu, nggak usah. Ya, silakan nyalakan mic-nya. Ya, halo Bu Lili. Halo. Ya, Bu Lili, kalau boleh cerita pertaniannya kayak gimana ya maksudnya? Pertanian seperti ada melon, ada semangka, ada bawang merah. Ibu di mana nih pertaniannya? Di desa. Desa Di apa ya? Pati ya. Oh, Pati. Ibu sekarang posisi ada di Pati nih? Iya. Oh, wow. Jangkauannya Pawon Digital jauh ya. Salam kenal buat teman-teman di Pati, Ibu Lili. Ya, jadi ya kami yang di Jakarta, makanya agak amazed misalkan, wah pertanian, ini pertanian di mana gitu. Palingan tuh paling jauh tuh di Bogor Bu ya. Tapi kalau di Pati. Nah, memang pertanian ini saat ini lagi rame banget Bu, apalagi kemarin tuh di Instagramnya Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN tuh kemarin sempat mengunjungin petani, terus dia bilang mau nggak kamu saya kirim ke Jepang untuk bertani di sana sekalian belajar bawa transfer teknologi ke sini. Wah, itu berarti tandanya memang pertanian saat ini sedang dilirik banget sama industri. Kalau pertanian, nah yang ibu online shopnya jualan si hasil taninya itu atau produk yang lain? Lain. Oh, yang lain ya. Untuk pertanian itu sendiri sudah ada pembelinya ya, berarti ya? Biasanya memang kalau harganya bagus, langsung dijualnya juga di Jakarta kok, di pasar induk tuh. Tapi kalau harganya nggak bagus, biasanya di lokasi seperti wisata itu loh. Oh, wisata seperti petik melon, Mas, seperti itu. Iya. Ya, itu memang ini kita maaf nih Pak Isa agak sedikit melenceng ya. Ini bukan ngomongin video nih. Ini potensi bisnisnya sebenarnya sangat tinggi, Bu. Karena memang orang-orang kota itu senang banget sama sesuatu yang bersifat natural sekarang akhir-akhir ini gitu. Memang itu sebuah ya inian yang bagus, Ibu, ketika nggak ada yang beli, Ibu pakai jual dengan cara paket wisata gitu, orang untuk beli di langsung ke tempat gitu ya. Nah, itu juga harus ada promosi yang bagus, Bu. Harus ada promosi video yang bagus. Ini kita kalau online shop udah kayaknya udah biasa ya, Bu. Saya coba ngomongin yang sisi pertanian ini. Jadi Ibu bikin video mengenai bahwa ada orang-orang yang berkunjung datang ke pertanian, ke lahan Ibu, terus mereka metik gitu segala macam. Nah, terus kalau gitu berarti butuh model dong, Bu, gitu. Nah, itu cari anak-anak SMA gitu yang kira-kira mau diajakin model gitu ya, atau anak-anak sekolah gitu, anak-anak atau bahkan anak-anak SD. Terus bapaknya sama ibunya suruh metik, terus akan kayak ini cocok untuk wisata keluarga. Nah, itu salah satu sampel video yang bisa Ibu lakukan untuk menjual wisata pertanian yang tadi. Gitu, Bu. Nanti coba Ibu ada Instagramnya nggak? Itunya pertanyaan emang nggak ada Instagram ya? Oh ya, ntar bikin Bu. Iya, ntar bikin Bu. Biar lebih keren lagi ya. Kalau buat online shop sih dijualnya di online shop di Instagram ya Bu? Facebook. Oh, di Facebook. Ya kalau di Facebook memang udah tepat sih, karena apa Ibu kalau online shopnya kalau boleh tahu produknya apa? Ya kita jual kembali, maksudnya ada seperti reseller itu loh, menjual kembali itu. Semua produk. Ya. Kalau di Facebook ini sebenarnya kalau di Facebook sih nggak terlalu, bukan orang-orang yang mementingkan visual ya. Saya nggak tahu ya, koreksi saya kalau salah. Pak Islam mungkin yang tahu tentang Facebook.
Cuman kalau di Instagram kan memang orang-orang itu sangat mementingkan visual banget ya. Memang generasi orang-orang yang nonton di Instagram itu adalah orang-orang generasi di usia 20 sampai 30-an gitu ya, sampai 35 lah. 35 ke atas itu orang-orang yang masih pegang Facebook nih. Nah, di Facebook, di orang-orang di usia itu biasanya mereka yang penting ada, misalkan ibu punya foto, dibikin slideshow, dijadiin video, terus masukin harganya berapa, masukin ada, kalau ada bukti-bukti chat testimoni, itu udah cukup sih. Tapi kalau mau coba ke Instagram, nah itu udah harus beda lagi. Nanti saya akan kasih tahu sampelnya. Makasih Bu Lili udah mau sharing-sharing ya Bu. Oke, sama-sama. Mas Arif mau tanya sedikit boleh? Ya, boleh Pak. Sorry ada suara mesin pompa. Ini mau tanya dong, ini kan memang HP saya juga masih bukan baru-baru ya, agak jadul juga tahun 2015-an, seri J Samsung. Nah, tapi saya juga apakah bisa cukup lah ya untuk yang sederhana gitu. Cuma saya juga sampai sekarang pun saya lihat settingan videonya juga cukup banyak tuh. Kadang-kadang kita mau setting, ada kalau saya coba lihat settingannya, ada pilihan seperti background-nya berapa kali berapa, misalnya 14 kali 9. Nah, itu saya masih kurang paham tuh Mas. Itu kayak 14 kali 9 foreground-nya berapa kali berapa size-nya ya gitu. Oke, nanti kita coba bahas ya Pak. Itu ada di bagian paling akhir, nanti kita langsung sampel tutorial. Sama software-nya apa ya? Ya. Kemarin belajar Wondershare Filmora keren sih. Ya, Filmora. KineMaster juga sama ya? Ya, KineMaster juga bisa. Sama. Nanti kita coba bahas di belakang ya Pak, terkait dengan masalah resolusi, ukuran, dan segala macam. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa ya, baru beberapa. Saya juga kadang suka lupa ada apa aja sih sebenarnya. Jadi ini yang biasanya saya sering lakukan, membuat videonya sih seperti apa aja. Nah ini biasanya saya sering bikin. Yang pertama tuh advertorial. Advertorial itu iklan banget bahasanya, itu iklan banget gitu ya. Lalu testimonial, lalu product knowledge, real life, clickbait, tips and trick. Ya, kita bahas satu-satu ya. Advertorial itu contoh bikin profile perusahaan. Itu advertorial. Lalu ada iklan TVC. TVC itu iklan di TV. Nah, itu advertorial. Iklannya menyebutkan benar-benar kayak misalkan kayak gini nih, mau mulut Anda lebih wangi, makan Mentos. Nah, itu advertorial. Jadi kita udah nggak akan ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Kalau iklan di TV, iklan di YouTube yang modelnya kayak gitu disebut dengan advertorial atau iklan banget. Lalu ada testimonial. Nah, kalau testimonial ini adalah video yang ada orang lain ya yang menceritakan tentang pengalamannya dia menggunakan produk ini, ya. Atau juga bisa kita bahas ada salah satu bagian dari perusahaan itu ceritanya kayak brand ambassador yang bercerita tentang produk ini. Ya, itu testimonial. Jadi kalau endorse itu namanya video testimonial. Lalu ada product knowledge. Nah, product knowledge itu kita benar-benar ngebikin video tentang produknya itu. Kayak misalkan ini produk ini loh, berasal dari sini loh. Terus juga harganya sekian loh. Kalau di TikTok tuh biasanya kalau video-video review itu maksudnya ke product knowledge. Cuman kan kalau video review bukan dari si produsen, bukan dari kita, tapi dari orang lain. Tapi kalau dari kita bikin product knowledge, ya ini kita bikin menceritakan produknya. Jadi misalkan contoh ya, misalkan ini saya punya power bank gitu ya. Power bank ini mereknya robot gitu ya. Cuma saya mau bikin video nih misalkan. Saat saya ngambil gambar videonya si ininya muter-muter. Terus habis itu saya tulisan logonya, saya detailin gitu. Nah, itu kita masuk ke product knowledge. Lalu ada real life. Real life tuh kayak gimana ya? Real live itu gini, jadi kita bikin iklan atau video iklan promosi yang gak kerasa iklan dan itu relate banget sama kondisi. Contoh misalkan pandemi ya, lagi pandemi lagi corona gini, banyak banget yang bikin iklan seakan-akan ini adalah iklan layanan masyarakat gitu. Padahal ternyata dia ending-endingnya iklan. Contoh misalkan kayak
ya masker deh, contoh masker gitu ya. Bahwa saat ini misalkan di awal ada berita-berita misalkan kondisi saat ini sedang ada kematian bla 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 gitu kan, terus tiba-tiba endingnya di bagian promosinya ada bapak sama ibu lagi nonton TV, terus bapaknya ngomong, duh takut ya mah papa kerja misalkan, terus istrinya bilang makanya pak kalau mau kerja pakai masker ya. Iya itu ya itu, terus habis itu dia pakai masker, terus logo misalkan logo sensinya kelihatan. Nah itu iklan yang soft selling, dan itu kondisinya saat ini terjadi real life. Dan ini adalah biasanya sering banget kalau bapak ibu teman-teman lihat di video-video kayak di Facebook, video-video Thailand gitu ya, video-video dari China gitu. Nah itu kayak gitu biasanya, dan itu sangat karena suka menyentuh, dan itu salah satu orang bisa akhirnya beli. Tapi ada lagi, ini lagi ramai banget nih teman-teman. Saya coba stop sharing dulu. Jadi akhir-akhir ini lagi viral tentang video ini. Saya coba buka. Jadi tahu teman-teman mungkin tahu ya make up yang namanya MS Glow ya. MS Glow itu yang punyanya Juragan 99 ya, salah satu orang kaya lah gitu ya. Dan ini dia bikin video dan dia akhirnya bekerja sama brand ambasadornya dengan Babe Cabita. Teman-teman tahu Babe Cabita nggak? Babe Cabita itu adalah salah seorang stand up comedian dan dia tuh nggak ganteng gitu. Kan biasanya brand ambassador itu biasanya kan orang ganteng, orang cantik gitu ya. Tapi kali ini brand ambasadornya si MS Glow akhirnya adalah si Babe Cabita yang badannya gendut, yang rambutnya kribo. Coba kita lihat ya iklannya ya sebentar. Oke, kelihatan ya. Oh, sorry. Saya belum share sound. Jadi orang-orangnya memang bukan orang-orang yang ganteng nih. Nah ini Babe Cabita nih. Kamu pengen ganteng juga kayak mereka? Caranya gampang. Ketik rek spasi ganteng, kirim ke 99,4. Emang bisa? Coba lakuin ke gua. Ini mah gampang. Semua juga bisa aku bikin glowing. Kok nggak bisa? Bisa kok. Kok tetap hancur? Aku gagal. Pakai MS Glow Format. Semua juga bisa glowing. I'm coming. Kali ini aku pasti bisa bikin kamu ganteng. MS Glow Format. Semua juga bisa. Iya, itu. Kocak ya. Kocak ya. Jadi memang kondisinya saat ini dia punya campaign, semua juga bisa gitu. Dan itu sempat banyak banget di komentarin sama orang gitu kan, gue mah gak ganteng dari awal, gak good looking, gue gak bakal jadi ganteng gitu. Nah si MS Glow bikin campaign yang namanya semua juga bisa. Akhirnya dia ngajak menggandeng si Babe Cabita untuk jadi brand ambassador ya. Jadi
Dan itu viral sampai Twitter. Cuman kalau di Twitter dia dikata-katain kok BA-nya MX Glow jelek sih gitu segala macam gitu. Tapi di Instagram malah banyak orang, gua beli deh gara-gara Babe Cabita nih gitu. Berarti menunjukkan bahwa emang kita nggak butuh ganteng, yang penting glowing. Intinya kampanye mereka cukup berhasil ya. Oke, saya coba masuk lagi ke presentasi sebentar. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Itu tadi real life ya, salah satu itu advertorial ya jatuhnya, itu advertorial, tapi kampanye mengambil tema yang benar-benar relate banget sama orang itu. Kata siapa gitu, gue nggak bisa ganteng gitu, gue bisa kok ganteng. Nah itu terus ada lagi video tentang clickbait ya, video tentang clickbait itu maksudnya videonya di 10 detik awal itu nggak ngomongin video tapi kayak bikin orang tuh ada apaan gitu. Ternyata ending-endingnya di iklan. Itu sering banget kayak misalkan di YouTube. Lalu video tips and trick. Nah, tips and trick ini yang sering banget dipakai di YouTube, di Instagram, Instagram Reels, dan juga di TikTok. Ya, ini tips and trick ini sering banget digunakan. Nah, langsung aja kita coba masuk ke sini nih. Pertanyaannya mungkin mirip sama pertanyaan yang ada di Pak Thomas barusan. Sekarang kita coba ngomongin di platform ini dulu ya. Oh ya, nih saya kurang satu ya, di TikTok atau IG Reels saat ini ada YouTube Shorts ya. YouTube Shorts juga persis banget kayak TikTok dan IG Reels. Nah, kayak YouTube itu jadi saya sarankan gini teman-teman. Ketika kita mau bikin video, yang pertama adalah kita menyiapkan bikin video ini buat platform apa. Ya. Karena beda. Resolusinya beda, tampilannya bakal beda gitu. Kalau YouTube ya minimal bang. Kalau sekarang saya harus saranin udah minimal Full HD, jangan di bawah itu, jangan HD doang. HD doang tuh 720, 1280, 720. Tapi kalau saya saranin sekarang udah Full HD 1920, 1080, bahkan lebih bagus lagi 4K. Sekarang orang-orang udah pakai 4K. Nah, kalau YouTube saya saranin teman-teman memegang HP-nya seperti ini ya, bikinnya tuh landscape seperti ini. Ya, karena YouTube itu untuk yang YouTube yang utama ya, semua videonya model begini. Kalau mau pakai model kayak gini, ini masuknya ke YouTube Shorts atau ke Instagram Reels atau ke TikTok ya. Jadi seperti ini nih. Kalau itu tadi. Nah, kalau yang YouTube usahakan semua gambarnya seperti ini, teman-teman. Mohon diingat dan dicatat ya. Landscape. YouTube itu landscape. Nah, kalau ada pertanyaan, Mas, kalau misalkan saya pengen bikin video itu multi platform, saya pengen nanti videonya bisa buat landscape, bisa buat portrait, itu gimana? Kalau gitu, biasanya saya akalin dengan cara mengambil gambarnya seperti ini. Semuanya pakai landscape, cuman di editing, nanti saya pakai di bagian yang cuman separohnya doang, tapi saya fullin. Jadi jangan sampai ada bar hitam. Cuman memang ada risiko, kalau kita ngerekamnya dengan kualitas rendah, itu akan pecah banget gambarnya, karena ke zoom. Tapi biasanya kalau udah tahu buat multi platform, saya akan ngerekam dengan 4K atau 2K atau di atas 1920 1080. Karena nanti pada saat di editing, pas saya zoom buat ngambil portrait, itu masih tetap aman, nggak pecah-pecah banget. Ya, Instagram feed juga sama, bisa seperti ini 1920 1080. Nah, atau yang persegi 1000x1000. Tapi saya saranin saat ini di Instagram feed katanya lebih enak yang ditonton pakai yang 1080x1350. Ya, jadi modelnya portrait seperti ini tapi nggak full. Ini kan kalau full seperti ini 1920 1080 1920. Tapi kalau pakai yang Instagram feed dia akan kepake segini doang. Nggak full. Jadi ada yang ngepotong. Ya, 1080 1350. Lalu kalau Instagram Story, ya udah pasti ya sebegini ya, full segini ya, 1080 1920. Terus kalau di TikTok juga sama ya. Nah, ini tuh di settingan kamera, cari di bagian resolusi teman-teman. Jadi biasanya itu ada di setting pilihannya ya. Itu sih semua HP beda-beda, tapi saya coba sampelkan dulu sebentar. Ini baru jam 11 kurangnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya akan langsung sampelkan settingan HP saya ya di Samsung.
Oke. Saya share screen. Sudah tampilan HP saya ya. Jadi kalau di kamera HP saya, misalkan seperti ini, ada tulisan 9:16 itu ya. Ini tuh kalau ini tuh namanya rasio teman-teman. Jadi kalau biasanya tuh saya pakainya 9:16 karena kalau buat di portrait itu jadi lebih panjang dan buat kalau di landscape itu lebih panjang. Jadi seperti ini tampilannya. Ini agak kalau teman-teman lihat miring ya, ini agak panjang seperti ini. Lalu ada lagi rasionya kalau misalkan 1:1. Kalau 1:1 itu persegi. Nah, persegi seperti ini. Kelihatan ya, persegi. Nah, kalau misalkan kita pakai 3:4, nah 3:4 agak panjang. Nah, ini yang saya bilang 1080 1350. Ini yang di Instagram feed. Nah, itu kalau terakhir 1:1. Udah 1:1 udah ya. Ini persegi banget. Ini bisa juga buat Instagram feed. Nah, usahakan jangan yang full. Nenek sering banget teman-teman pakai karena settingnya dari kamera HP-nya seperti ini ya. Kalau pakai mode full itu benar-benar panjang dari atas sampai bawah dan ini melebihi resolusi yaitu 1920 1080. Usahakan pakai 9:16 ya. Atau 16:9 kalau di landscape. Jadi seperti ini. Jadi miring ya. Itu ini adalah tips dari saya, usahakan pakai 9:16. Kecuali saya cuma pengen bikin buat Instagram feed kok, saya pengennya persegi aja, langsung aja setting persegi. Jadi teman-teman nggak perlu repot nge-crop dan nggak perlu takut bagian utama malah kepotong karena dipotong nanti di crop. Jadi usahakan pakai 9:16. Nah, masalah resolusi biasanya tuh ada di setting ya. Bisa di setting itu ada resolusi nih seperti ini nih. Nah, ini saya pakai resolusi yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, 4032 2268 itu 4K, kalau yang bawahnya itu 2K 2K ya. Itu sampel. Ini dia. Nah, di Samsung untuk kebetulan ada HD, Full HD 60 fps, QHD dan UHD ya. Full HD itu adalah yang tadi saya bilang ya, yang ini tuh 1920 1080 ini adalah standar. Ini udah standar banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat video di bawah 1920 1080 pasti matanya udah nggak enak. Karena kita udah terbiasa nonton YouTube dengan kualitas bagus. Full HD. Lalu ada QHD. QHD itu adalah 2K atau 2K. Nah, UHD atau Ultra HD itu adalah 4K. Ya. Jadi ini pakainya 4K. Tadi saya pakainya 4K biar gambar itu tajam. Oke. Nanti ada FPS. Nah, FPS itu yang akan membuat bisa video jadi slow motion dan segala macamnya. Jadi usahakan pakai resolusi tertinggi yang teman-teman punya. Cuman memang PR-nya adalah ketika kita pakai resolusi tertinggi, editnya agak berat atau memori HP-nya semakin termakan karena size-nya semakin besar. Ya ini resolusi ya teman-teman. Jadi disesuaikan sama platform yang teman-teman ingin gunakan. Oke, lanjut lagi ke materi. Jadi gitu teman-teman ya, pastikan platform yang kita gunakan tuh sudah tahu apa yang mau kita pakai. Jangan akan lebih baik masing-masing. Jadi emang buat YouTube sendiri, buat Instagram Feed sendiri, buat TikTok atau IG Reels sendiri. Usahakan. Tapi kalau nggak bisa mau bikin multi platform, maka saya sarankan teman-teman pakai modelnya landscape dengan minimal 1920 1080. Oke. Udah masuk ya materinya. Oke, lanjut. Nah, ini sampel. Nah, ini muka saya nih, maaf teman-teman ya. Ini adalah video testimonial. Ini kita coba play dulu ya, mudah-mudahan ada gambar dan suaranya berjalan. Kali ini gue mau cobain durian Bang Kidul.
panas banget gila. Pause ya. Nah, ini buka kan? Ya, itu adalah sampel video testimonial saya pas itu pakai HP dan pakai tripod. Jadi pada saat saya menunjukkan si Duren itu saya pakai tripod, saya geser, itu saya pakai bahasanya panning, nanti saya kasih tahu juga. Nah, itu adalah video testimonial. Kita kasih tahu rasanya, kita kasih tahu manfaatnya, kita kasih tahu harganya, dengan harga segitu tuh dapatnya apa dan segala macam. Itu salah satu yang terkuat ya. Jadi bahwa testimonial itu sangat berpengaruh orang untuk membeli. Jadi usahakan kita bikin ada video testimonial. Apakah video testimonial harus orang yang benar-benar sudah merasakan? Nggak harus. Misalkan kita punya saya punya produk, misalkan saya jualan mobil, saya jual mobil second gitu. Masa akan testimonialnya saya harus kasih mobil? Enggak. Ya kita bikin fake aja teman-teman. Nggak harus benar-benar orangnya langsung. Kita bisa bayar aktor, kita bisa bayar teman kita sendiri untuk menceritakan pengalamannya dia. Dan ya, apakah itu salah? Enggak lah. Kan toh semua iklan adalah bukan orang-orang yang experience menggunakan itu. Apakah semua orang yang minum Yakult bilang minum 2 gitu? Apakah dia setiap hari minum 2 Yakult? Enggak kan? Ya itu bukan bohong, tapi memang itu iklan. Ya, jadi nggak harus nungguin ada orang yang niat banget mau bikin video testimonial, jangan. Kita bikin sendiri, kita produce sendiri. Ya, itu salah satu tips saya buat bikin video testimonial. Ya, jadi notes dari saya yang pertama, ceritakan pengalaman terbaik ketika menggunakan atau memakan atau meminum atau merasakan produk itu. Ya, kasih tahu hal yang terbaik. Tadi kan saya bilang adalah gila nih manis banget anjir itu. Itu bahasanya seperti itu. Lalu ada lagi misalkan dia ngerasain, misalkan Bapak Ibu punya produk minuman, gila ini seger banget nih gitu. Rasanya sampai tenggorokan. Itu tuh video testimonial. Dan itu usahakan gambarnya tajam, jangan pecah. Dan usahakan jangan berisik di belakang background dan audionya ya. Itu tips pertama buat testimonial. Lalu nah ini sedikit aja jadi saya pernah ada project untuk ngerjain video profile salah satu UKM. Coba dilihat sebentar aja, nggak saya fullin ya. Saya Patricia dari Rumah Rempah Noni yang berlokasi di Jakarta. Rumah Rempah Noni ini timbul dari keinginan agar warisan keanekaragaman hayati itu bisa sampai di pasar lokal dan internasional. Sehingga Rumah Rempah Noni dalam mendesain produk itu tidak seperti bisnis pada umumnya. Dengan melihat tren pasar akan kemana terlebih dahulu lah. Tetapi justru sebagian besar produk kita itu lahir karena petani-petani kita sering dihadapkan pada masalah seperti penundaan pembayaran dari para tengkulak ataupun situasi pandemi yang tidak menentu. Itu semua yang memotivasi kami untuk mengembangkan produk. Nah, produk-produk kita ini didrive untuk menjadi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi para petani kami. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini, kita ada terkumpul 42 produk yang menandakan segitu banyaknya masalah yang sebenarnya dihadapi petani di Indonesia. Dan itu juga sekaligus yang melahirkan kreativitas kami untuk menciptakan produk yang menjawab permasalahan. Salah satu produk unggulan superfood yang memiliki level antioksidan tinggi yang sedang kami fokuskan saat ini yaitu tongkat ali, di mana keberadaan serta kegunaannya belum terlalu diketahui oleh masyarakat lokal. Premium ya, tongkat ali. Itu salah satu advertorial profile ya. Jadi sebenarnya kita bikin lebih panjang dari ini, cuman ini ada kebutuhan khusus untuk dikirim ke luar negeri, harus melalui mekanisme bahasanya kayak audisi gitu, jadi kita bikin sampel khusus dan
cukup pakai voice over doang. Sebenarnya ada bagian di wawancaranya, cuman ini kita kesampingkan. Nah, advertorial profile ini itu sangat dibutuhkan teman-teman ketika ingin memperkenalkan perusahaan dan produk yang akan di-launching. Dan ini sangat bagus buat di YouTube. Ya, jadi ketika orang nge-search di YouTube, ini apa sih gitu? Oh, perusahaan ini tuh. Oh, bergerak di bidang ini tuh. Oh, produknya apa aja? Oh, produknya ini. Nah, itu sampel dari advertorial profile. Ini teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung tanya aja ya. Nah, ini sampel. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke product knowledge. Ini saya juga di Instagram saya juga, cuma nggak tahu masih ada apa enggak. Jadi ini saya rekam juga pakai HP. Coba kita play. Ya, ini sebenarnya mirip banget sama video TikTok atau Reels. Ini bisa teman-teman manfaatkan modelnya seperti ini. Pakai tulisan-tulisan aja. Kalau emang malu suara saya jelek, pakai voice, pakai tulisan aja. Contoh, saya ulang lagi ya sekali lagi. Jadi kita sampaikan apa? Ini jualan apa sih gitu? Tulisannya apa sih gitu? Kurma terbaik gitu. Terus pengemasannya juga bagus. Kasih tahu isinya gitu, terus ukurannya kayak gimana, rasanya seperti apa, keuntungan kelebihannya kayak gimana. Nah, terus kelebihan produk kita apa, terus belinya di mana. Itu kenapa saya nggak masukin nomor HP ya, karena itu saya jual apa naruhnya di Instagram saya, jadi orang harusnya tahu ya nomor HP saya atau di DM gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, itu product knowledge. Jadi kita cuma ngevideoin simple. Kalau buat Reels ya. Ini karena saya pakainya dulu belum ada Reels, belum ada TikTok. Jadi masih landscape. Tapi kalau pakai Reels itu usahakan videonya memanjang dulu seperti ini. Jadi saya pakai bantuan tripod, jadi gambarnya tuh smooth banget pergerakannya. Oke. Lanjut. Nah, ini advertorial product. Jadi ini yang lanjutan dari tadi si Rumah Rempah, tapi kali ini benar-benar iklan, dan ini iklan yang ditayangkan di luar negeri. Coba didengarkan dan dilihat ya. Still in your prime years but you find yourself easily exhausted and lethargic? Introducing the premium Tongkat Ali by Rumah Rempah Noni that holds the same qualities as red ginseng. Simply by brewing 1 sachet of the antioxidant-rich premium Tongkat Ali helps to boost your immune system, enables your body to stay fit, increases your stamina and energy. Consuming premium Tongkat Ali every day will ensure you a fit and energized body until your golden years. Rumah Rempah Noni Premium Tongkat Ali, the secret of Indonesian ginseng. Itu iklan produk. Ya, ada pertanyaan dari Bu Nurhayati. Jadi iklan advertorial itu iklan mengandung berita ya. Jadi advertorial itu iklan yang emang iklan banget Bu, seperti yang saya bilang. Jadi bukan berarti berita atau mungkin informasi maksudnya ya. Mengandung informasi dari produk itu, betul. Dan biasanya ditampilkan di TV, bisa tampil di YouTube, di Instagram, dan itu benar-benar menampilkan produk banget. Jadi nggak ada jalan, jadi mungkin kadang-kadang nggak ada jalan ceritanya ya, tapi cuma ngomongin produk aja. Itu advertorial ya, jadi benar-benar iklan. Jadi kalau dibilang ini iklannya mau hard selling atau soft selling, nah advertorial ini adalah hard sellingnya. Ya, ini adalah sampel dari advertorial produk. Kalau teman-teman lihat tadi kualitasnya sebenarnya aslinya ini tinggi banget. Ini kita pakai kamera, lensa dan segala macam. Ini bahkan kalau ditampilkan di layar bioskop, gambarnya masih tetap tajam karena emang videonya bakal
kirim ke Kanada soalnya pada saat itu. Oke, next. Nah, sekarang nih masuk ke video tips and trick, dan ini saya udah coba pakai Reels dan buat di YouTube Shorts. Jadi Upbit ini adalah perusahaan cryptocurrency ya, jual beli aset digital kayak Bitcoin dan segala macam, dan ini adalah salah satu klien tetap kami. Dan ini modelnya juga model kami yang sering kita ajak syuting. Nah, ini nanti ada sampel video TikTok dan Reels. Ini sampel aja ya, jadi teman-teman boleh lihat. Jadi jangan bingung, ini jualan apa? Ini jualan Bitcoin. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, ya tadi ngomongnya tentang 5 alasan kenapa tradingnya di Upbit. Ya, jadi trading tuh jual beli Bitcoin. Nah, yang satu lagi ya, jadi kita ngikutin. Jadi khusus untuk TikTok gitu ya, khusus untuk TikTok sama Reels, usahakan kita ngikutin lagu yang ngetren saat itu. Nah, itu tips yang sangat-sangat gitu ya. Jadi teman-teman langsung buka TikTok gitu ya. Ini juga berlaku buat di IG Reels ya. Jadi kita bukanya di TikTok dulu, kita lihat lagu yang tren saat itu, kita pakai lagu itu buat video. Itu biasanya cepat banget penontonnya, karena orang-orangnya banyak yang nonton. Jadi gini, saya beberapa waktu lalu sempat meeting sama orang TikTok langsung. Jadi orang TikTok langsung itu kebetulan lagi ada kerjasama sama beberapa influencer yang under dari saya gitu. Jadi kita meeting apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh seseorang gitu, influencer untuk bisa TikToknya tuh bagus gitu. Jadi cepet gitu ya bahasanya. Jadi influencer gitu. Pengennya jadi influencer gimana caranya? Jadi dia cerita. Yang pertama adalah dia harus konsisten setiap satu minggu tuh minimal 3 ya, setiap 1 minggu minimal 3 video yang dia post. Itu tips yang pertama. Ini tolong dicatat, ini bocoran langsung dari TikTok-nya, mungkin nggak di-share. Yang kedua adalah TikTok bilang manfaatkan hashtag challenge yang ada di TikTok. Jadi di TikTok tuh ada hashtag kan, hashtag challenge kan. Saat ini kayak kemarin sempat ada yang model crop yang dia kepalanya kesini, jadi ada model crop challenge gitu. Nah itu hashtag challenge. Kalau kita ikut hashtag challenge, itu kemungkinan kita muncul di FYP atau For You page atau di halaman pertama TikTok itu tinggi. Ya, itu hashtag challenge ya. Kedua, ikutin hashtag challenge. Yang ketiga adalah gunakan lagu yang trending. Ya, makanya kenapa banyak kan kok kalau kita lagi scroll TikTok, kok lagunya ini lagi ya, karena emang cepet banget trendingnya, dan kalau bisa jangan kelamaan. Jadi tiap hari atau bahkan mungkin setiap 6 jam sekali coba cek lagu trending yang baru apa, dipakai lagunya. Ya, itu tips yang ketiga ya, gunakan lagu trending yang saat itu lagu yang saat itu sedang trending. Yang keempat, nah, TikTok ya itu sangat mengapresiasi orang-orang yang memang niat banget bikin kontennya vertikal ya, modelnya portrait. Jadi kotak begini ya, bukan landscape tapi lurus. Jadi jarang banget video-video yang FYP atau For You page itu yang pakai mode portrait yang landscape yang atas bawahnya hitam tuh biasanya. Dia selalu bilang, ini tuh Mas, kita tuh ada algoritma khusus yang bikin video-video yang tampil di FYP adalah video-video yang vertikal kebanyakan. Jarang banget video-video yang landscape atau horizontal. Kalaupun ada, biasanya itu sangat penting banget dan itu emang viral gitu. Dia bilang itu. Tapi kalau pengen masuk FYP, usahakan videonya vertikal. Terus gunakan fitur-fitur yang ada di TikTok langsung. Contoh stitch atau menempel. Jadi misalkan ada video orang viral, terus kita pakai fitur stitch. Jadi video orang itu muncul duluan, terus baru kita ngikutin. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, misalkan ada orang viral misalkan nyobain makan bakso 2 biji, hop. Nah itu
viral tuh. Nah, terus kita stitch, kita klik stitch, terus kita bikin video yang sama tapi 3 biji baru gitu doang. Gue bisa 3, hop. Tapi videonya awal adalah video si orang yang tadi. Itu namanya fitur stitch. Semakin sering kita menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh TikTok, itu sangat membantu para influencer untuk masuk di FYP atau trending atau viral videonya. Nah, itu beberapa tips dan trik dari TikTok yang saya bocorin ke teman-teman. Tolong jangan bilang-bilang sama orang TikTok karena saya bisa dihukum. Bisa-bisa saya putus kontraknya. Tolong dikasih siapa, itu buat teman-teman aja. Karena itu kemarin TikTok lagi ada pencarian influencer di bidang sports. Dan ternyata itu tips tadi itu sangat berlaku buat semua influencers. Jadi ada hashtag challenge, misalnya ada hashtag semangat merah putih, ya bikin tuh hashtag semangat merah putih. Ada hashtag challenge Olimpiade kemarin, bikin tuh. Gitu. Ya intinya ikutin aja hashtag challenge, bikin konsisten setiap hari, setiap bulan, setiap minggu minimal 3 ya. Terus juga bikin juga videonya itu vertikal atau portrait gitu. Terus juga gunakan fitur-fitur kayak stitch ya, kayak duet gitu. Itu tuh sangat-sangat ngebantu. Ya itu video tips and trick. Sekarang nah, masuk ke step. Ini saya kelamaan ya, Pak? Berapa? Belum kan? Masih ada 15 menit. 15 menit lagi, Mas. Ya, kalau udah ngebahas ya, tips-tips gini saya senang banget soalnya. Iya. Nah, kita masuk ke step bikin video. Nah, apa sih yang harus disiapin ya? Jadi ada 4 kunci ya yang ketika kita mau bikin video nih. Ya pertama goals-nya dulu. Terus marketnya, talentnya, dan budgetnya. Oke, kita bahas satu-satu. Ya. Set your goals. Tujuannya tadi ya. Jadi pertama kita mau bikin video. Tujuannya mau kemana nih? Platformnya apa? Ya. Jadi gini teman-teman. Penonton YouTube, penonton Instagram, penonton Facebook itu beda-beda banget. Bahkan penonton TikTok tuh beda-beda banget. Kita harus sesuaikan. Kadang laku di YouTube, nggak laku di Instagram. Kadang laku di TikTok, nggak bakal laku di Facebook. Bakal dihujat di Facebook, apalagi joget-joget gitu. Ya, kalau di TikTok itu senengin banget ya joget-joget gitu. Padahal mungkin jogetnya nggak seksi atau nggak gimana, dia cuma joget-joget doang. Tapi di Facebook itu dibilang, anak zaman sekarang, wah itu sangat-sangat berkebalikan ya. Jadi tentukan dulu tujuannya, mau platformnya di mana. Terus yang kedua tentukan marketnya. Nah, marketnya ini mau ke siapa gitu. Kita mau bikin penjualan gue tuh ada beberapa jenis sih. Misalnya gini, ada orang yang jualan udah laku buat anak muda. Ya dia pengen jualan buat anak muda terus. Jadi dia akan ngiklan buat anak muda. Tapi ada juga orang yang gue udah laku nih sama anak muda. Gue pengen coba jualan ke orang tua. Nah, berarti kan sudah ada pergeseran market. Nah, itu juga harus, itu berarti berbeda. Nah, kenapa dibedakan? Misalnya gini, saya punya konten di Instagram tuh laku banget, bro, gitu misalkan. Gue pengen bikin video lagi dong, iklan produk gue yang kekinian, buat anak muda lagi targetnya, marketnya. Oh ya udah, bikin buat Instagram, buat TikTok. Gitu. Tapi ada bilang, bro, kali ini gue mau coba dong di Facebook atau di YouTube gitu, karena gue pengen mencoba pasarnya lebih luas lagi. Oh oke, berarti kita bikin campaign-nya yang berbeda. Misalkan buat di Facebook, buat di YouTube tuh biasanya gue akan saya akan coba bikin videonya itu lebih mengena ya. Jadi ada story-nya. Kalau di Facebook mendingan langsung to the point aja, jualannya apa, yang penting gambarnya, videonya jelas dan bagus. Oke, tentuin target marketnya. Udah ketemu gue udah tujuannya tadi platformnya apa, marketnya apa, baru kita cari ini. Talent atau model. Mas, kalau saya nggak butuh, saya cuma bikin produk doang kan nggak perlu talent gitu, nggak perlu model. Iya, tapi kan kita tetap butuh anggaplah talent ini sebagai aksesoris ya, modelnya sebagai aksesoris ya. Berarti kita butuh aksesoris pendukung. Nah, tapi itu akan lebih baik kalau teman-teman itu punya talent atau model. Saya pernah di Instagram tuh ada namanya @teman_startup. Kalau teman-teman udah pernah lihat, ada Instagram @teman_startup. Itu videonya selalu laku kalau yang di depannya ada muncul salah satu karyawannya dia yang namanya Tania. Jadi dia cuma awal-awal, jadi kayak cuma di awal-awal, mau tahu nggak tips dapatin cuan di hari Minggu?
Dia cuma kayak gini-gini doang, terus langsung masuk tutorialnya. Itu cuma munculin wajah dan ada tulisan di wajahnya dia, itu membuat videonya lebih banyak ditonton dibandingkan hanya langsung tipsnya. Kita cuma minjem wajahnya, dia cuma gini-gini doang, dia nggak ngomong apa-apa, nggak, dia cuma gini-gini doang. Terus langsung masuk ke video tips and trick. Itu lebih banyak penontonnya dibandingkan yang tidak pakai wajahnya si Tania itu. Dan itu banyak komen, minta dong IG-nya Tania, dan nggak dikasih, biar orang-orang nggak lari. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi talent atau model sangat mempengaruhi jualan kita. Kalau misalkan nggak mau pakai talent, nggak mau pakai model, maka aksesoris pendukungnya juga harus sesuai. Ya contoh misalkan mau bikin foto model, ya carilah background yang bagus. Terus kayak, atau misalkan pakai background virtual kayak gini nih, ini juga bisa bikin sampel seperti ini. Cari di Pinterest teman-teman. Ya cari di Pinterest sampel background apa, bikin video, foto atau video dengan background yang bagus. Cari di situ, nanti ada sampel-sampel banyak banget. Tapi memang nggak bisa di save, minimal misal di print screenshot. Nah kalau udah tahu, oh tujuan gue mau bikin video di Instagram dengan target market anak muda, anak SMA misalkan, dengan talentnya gue udah ketemu nih, kayaknya gue pakai tetangga gue aja nih, cakep, masih anak muda, masih sekolah juga. Lalu hal yang terakhir yang perlu kita pikirkan adalah budget. Emangnya perlu budget, Mas? Kalau emang pakai video profesional sih ya pakai budget. Tapi kalau kita sendiri masa perlu budget? Perlu, Bapak Ibu. Perlu teman-teman. Kan tadi kita pertama udah ngajak talent ya, misalkan. Kita butuh ngajak talent, itu udah pakai. Masa kita nggak kasih makan siang? Satu. Gitu. Terus yang kedua, kita mau bikin video di Instagram. Kalau cuma bikin video dan tayang dong di Instagram, belum tentu ada yang nonton. Ya, kita harus siapin budget buat iklan. Budget buat iklan. Gimana caranya, Mas? Silakan ikut di kelas selanjutnya oleh Pak Islah. Siap. Ya, jadi ada Instagram Ads, ada Facebook Ads, bahkan sekarang TikTok juga ada TikTok Ads kalau nggak salah ya. Ada. Jadi YouTube ya, betul. YouTube pun juga ada. YouTube dari Google Ads. Google Ads ya, YouTube dari Google Ads. Intinya ada kelas iklan, Bapak Ibu. Itu biar gimana caranya orang-orang yang, dan kayak misalnya di Instagram, saya ambil contoh di Instagram aja. Ada beberapa jenis cara ngiklan. Iklan yang pertama adalah misalkan kita punya toko offline, gimana caranya biar orang-orang tahu saya punya toko offline di sini. Kita bikin pakai radius. Jadi misalkan kita tokonya di sini, radius 1 kilo, tolong semua orang yang di radius 1 kilo ini masuk ke HP-nya mereka iklan kita. Itu bisa. Ya radius. Atau kita nggak punya toko offline, kita cuma pengen jualan online, ya berarti kita bikin target marketnya, misalkan usianya berapa, tinggalnya di mana. Nah itu dibikin di iklan itu tersebut. Kalau udah bikin videonya bagus, kita iklanin pun pede. Malah jangan sampai udah bikin videonya kurang bagus, pas kita iklanin malah dihujat. Itu tuh saya sering banget, kadang-kadang kasihan ada orang yang udah bikin, ada promote gitu, saya buka, itu komentarnya, ini orang lihat jualan nggak sih, jelek banget videonya. Itu sumpah saya pernah lihat gitu loh Pak Islah. Ada orang netizen sejahat itu gitu. Padahal kan orang kita mau jualan. Nah, usahakan bikin videonya bagus itu bukan berarti gambarnya harus seperti saya yang tadi, enggak. Tapi yang penting gini teman-teman, gambarnya itu cerah, ya terus nggak gelap, terus gambarnya stabil. Terus saya bahas satu-satu itu nanti. Ya, tapi karena waktu mepet, saya lanjutkan. Nah ini sekarang kita mau bikin skrip. Nah ini adalah storyline atau skrip kuncian saya nih Bapak Ibu, teman-teman. Udah nih pakai 3 ini tuh kuncinya nih udah pasti oke. Mulai dengan masalah, proses dengan produk, selesaikan dan hasilnya apa. Udah 3 ini. Ini adalah kunci kita bikin skrip buat iklan. Ya. Ini iklannya jenis apa Mas? Yang modelnya yang real life. Ya, yang modelnya ada ceritanya. Kalau advertorial ya jelas, kita kan iklan banget, nggak perlu pakai skrip, dia udah pasti jelas banget, itu tinggal bikin kayak semacam company profile atau product knowledge. Nah kalau ini kita bikin skrip, misalkan kita contoh ya, misalkan kalau iklan di TV itu misalnya gini, aduh kok aku jerawatan banget ya gitu. Nah maka harus ada teman yang datang, makanya pakai MS Glow. Nah terus dia pakai MS Glow, wah iya jadi lebih cantik ya. Nah itu ini adalah 3 kunci iklan yang relate. Terus misalkan, aduh gue lapar, ya makan gitu. Itu gitu misalkan, aduh gue lapar gitu, tapi nggak ada makanan.
nih makanya minum Oki Jelly Drink, bisa bikin kenyang. Terus dia akhirnya endingnya dia main bola lagi. Itu sampel. Kayak ada iklan di luar negeri, ada iklan sneakers, ya kan, ada penjaga gawang, tiba-tiba lapar, gitu, paling pusing, akhirnya dikasih sneaker, dia bisa jadi jago lagi. Ini adalah 3 kunci bikin storyline atau script. Tapi memang tidak sesimpel itu. Ada problemnya apa, dijelasin dulu. Dan ini tiga problem ini udah cukup banget buat 1 menit minimal. Kalau buat iklan saya saranin 1 menit jangan lebih dari 1 menit, jangan IGTV. Jadi 1 menit itu udah paling panjang. Kalau bisa tuh 15-30 udah selesai itu iklan. Karena orang nggak mau nonton iklan kelamaan. Nah, itu tadi skripnya. Sekarang kita masuk ke kamera movement. Ini juga penting teman-teman. Kan kalau pengen bikin video bagus nggak tanggung-tanggung. Ini saya kasih semuanya. Ini adalah teknik panning. Jadi kalau tadi teman-teman lihat pada saat saya bikin iklan Duren, kan gambar videonya itu agak muter gitu. Nah, ini namanya teknik panning, yaitu kameranya, kepalanya nengok ke kanan terus ke kiri, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke tengah, tengah ke kiri, kayak gitu. Itu panning namanya. Ya. Dan itu kameranya tetap diam. Ya, jadi usahakan ini pakai tripod. Beli tripod buat HP murah kok, nggak nyampe 100.000, di bawah 100.000 pun ada. Lalu ada lagi kamera movement namanya tilting. Nah, tilting itu dari atas ke bawah ke atas, bawah ke tengah, atas ke tengah, gitu kayak gitu. Ini namanya tilting. Jadi jangan samakan panning dan tilting. Ini juga pakai tripod. Lah, Mas, bedanya apa, Mas, kalau misalkan nggak pakai tripod? Karena itu namanya beda lagi kamera movementnya. Lalu ada lagi namanya zoom in dan zoom out. Ya, zoom in dan zoom out itu berarti dari layar HP-nya yang kita zoom. Ya, bukan dari kameranya kita majuin. Itu zoom. Jadi kalau zoom itu kameranya kita zoom dari misalkan HP kita zoom gitu ya, terus kita zoom out. Karena beda lagi kalau kameranya yang kita majukan. Nah, kamera yang kita majukan itu namanya dolly in, dolly out atau track in, track out. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di saya sama ini matikan dulu sebentar, stop sharing. Nah, kalau teman-teman lihat nih, contoh ya, misalkan kita ngomongin tadi apa namanya zoom. Kalau zoom itu kita yang ngezoom dari HP-nya yang kita zoom. Tapi kalau dolly in, ini kameranya kita majuin seperti ini. Seakan-akan ngezoom, tapi beda. Teman-teman boleh lihat hasilnya. Kalau di zoom itu biasanya agak pecah, dan ada maksimalnya. Kalau dolly in ya nggak bakal pecah ya, karena kan kamera kita majuin. Cuman memang gambarnya jadi nggak stabil. Kalau kita nggak pakai dolly track, nggak pakai slider dan segala macam. Terus tadi ada panning. Panning itu berarti begini kan? Panning nih, kita muterin gini HP-nya. Panning. Nah, beda lagi yang kayak gini. Kalau yang kayak gini, itu namanya sliding. Slide in, slide out. Ya, track ya kayak gini. Kita itu namanya slide. Itu beda. Gambarnya pun hasilnya jadi beda penampilannya. Coba nanti teman-teman tes saya di rumah. Terus tadi ada tilting. Kalau tilting, kameranya HP-nya kita naikin gini di tempat yang sama. Nah, ada lagi namanya pedestal. Kalau pedestal itu HP-nya yang kita naikin gini ke atas atau ke bawah. Nah, itu namanya pedestal. Ya, balik lagi ke share screen. Ya, tadi jadi beda ya teman-teman. Panning pakai tripod dia begini-begini ya, ke kanan ke kiri. Kalau dolly, kalau yang kamera geser itu namanya slide. Lalu ada bird view, itu biasa pakai drone atau kameranya digantung di atas. Lalu ada low angle, bisa di bawah. Ya, next. Nah, habis ini saya akan mau kasih tips-tips bikin videonya. Yang pertama adalah stabilize your image. Ya, Bapak Ibu, orang-orang tuh mau nonton video nggak pengen mual. Kadang-kadang ada orang yang lagi nonton video itu sambil makan. Usahakan film itu stabil. Jangan banyak gerakan kayak nggak perlu. Tapi Mas, saya sering nonton film action, banyak adegan-adegan emang sengaja digoyang-goyangin biar ada efek tension. Oh ya, itu kan emang film, dan itu action. Tapi kalau buat iklan, diusahakan stabil gambarnya, jangan banyak bergerak. Usahakan pakai tripod. Kalau punya modal sedikit, beli gimbal ya atau stabilizer. Ya, itu udah smooth banget, nggak perlu dipikirin lagi. Nah, ini tips yang pertama, stabil, gambarnya harus stabil. Videonya harus stabil, pakai tripod atau pakai stabilizer. Atau tangannya nggak getar, udah gitu aja. Lalu yang kedua adalah lighting yang cukup.
Lighting yang cukup ini apakah harus blue lighting? Tidak, tapi manfaatkan jendela di dekat kamar, jendela di dekat di rumah. Gitu. Jadi jangan di luar banget. Kalau di luar banget kan berarti mataharinya langsung keluar banget ya. Pinggir jendela aja. Ini kayak saya nih, bagian wajah saya di sebelah kiri ini cukup terang karena di sebelah kiri saya di jendela. Jadi saya nggak perlu ada lighting tambahan lagi. Ya, cahaya. Aduh, saya bilang pastikan cahaya itu penting karena fotografi. Ya, fotos itu artinya adalah cahaya, grafos itu melukis cahaya. Kalau nggak ada cahayanya, ya nggak bisa dilukis apa-apa, nggak ada fotonya. Begitu juga dengan video. Kalau gambarnya gelap, apalagi pakai HP, dijamin gambarnya jadi noise. Noise itu bakal banyak bintik-bintiknya. Ya, jadi usahakan lighting-nya bagus. Lalu yang ketiga adalah audio clear. Kalau kita pengen kasih voice over atau pengen ada dialog, usahakan jangan rame. Suara orang di belakangnya, kita suruh diem dulu orang-orang yang samping kita. Sebentar ya, gue mau ngerekam suara dulu. Atau saya biasanya paling aman, saya ke garasi atau ke mobil, saya ngerekam suara di mobil. Karena suaranya udah lumayan kedap. Ya, kalau di kamar kadang-kadang suara-suaranya suka bergema, jadi saya ke mobil, saya ngerekam suara di mobil biar kedap. Nah, itu 3 tips utama biar video kita tuh minimal dilirik sama orang pada saat kita ngiklannya. Video stabil, cahaya cukup, audionya enak didengar, jelas. Nah, kita masuk ke editing. Urutan editing ya. Nah, ini urutan-urutan editing ya. Ini dengan asumsi bahwa pada saat pengambilan gambar kita sudah ada storyline-nya ya. Berarti sudah mengambil gambar sesuai cerita yang sudah kita buat di awal. Yang pertama, pilih file terbaik. Maksudnya gimana? Pasti saya yakin teman-teman pada saat mengambil gambar itu nggak cuma 1 kali. Di adegan yang sama kita ambil beberapa kali biar memilih mana yang paling bagus. Pilih file terbaik. Pisahkan yang nggak pakai, buang. Atau dipindahin dulu foldernya, jangan di-delete. Kadang-kadang salah delete. Jadi pindahin dulu ke folder yang lain. Lalu pilih musik. Ini selera sih. Bisa pilih musik dulu atau bisa musik belakangan. Tapi kalau saya senangnya musik dulu. Kenapa? Karena saya senang banget bikin video yang ketika musiknya ada hentakan, maka videonya berubah. Tampilan berubah. Jadi sesuai beatnya, kayak tep berubah, tep berubah gitu ya. Lalu cut sesuai kebutuhan cerita. Usahakan jangan berlebihan. Ada orang misalkan ada suara cut masih masuk, potong. Lalu berikan transisi, jangan berlebihan. Ini tuh sering banget teman-teman udah belajar ngedit, ada transisi A B C D, coba. Wow. Jadi terlalu berlebihan. Itu nggak bagus buat iklan. Kalau buat belajar nggak apa-apa, tapi kalau buat iklan jangan. Lalu closing, berikan logo. Ini juga karena buat iklan ya. Kalau bukan buat iklan, bebas. Kalau buat iklan, usahakan logo. Ada Instagramnya gitu ya, atau nomor telepon. Lalu urutan terakhir adalah render atau ekspor. Nah, ekspor dan render ini adalah proses yang paling lama biasanya buat di kami. Buat bikin video iklan yang tadi yang teman-teman lihat, yang advertorial produk, yang cuma 1 menit, cuma 1 menit, itu saya ngerender itu hampir 1 jam. Karena memang kualitas gambar itu tajam banget dan itu berat. Jadi makanya tadi saya bilang kalau ngerekam pakai 4K ya siap-siap aja ngeditnya berat dan ngerendernya. Ya, ini urutan buat edit ya teman-teman. Sebelum ngedit, pilih dulu filenya, pilih musiknya yang mana, baru masuk ke aplikasi editing, baru kita masukin file-file yang tadi, kita cut-cutin, berikan transisi, kasih closing, render. Kalau kemarin kasih VO setelah videonya sudah selesai baru dikasih VO. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya saya gunakan buat editing. Ya, ini kalau si PC atau laptop saya pakai Adobe Premiere, kalau di Windows ya, kalau di Apple saya pakai Premiere juga, cuman kebanyakan orang-orang dipakai di Apple pakainya Final Cut Pro. Dan ada lagi software namanya DaVinci Resolve. Nah, kenapa saya masuk ke DaVinci Resolve? DaVinci Resolve ini adalah salah satu software bagus, biasanya dipakai buat para editor buat nge-color grading. Ya, nge-color grading jadi pewarnaan video jadi lebih sinematik, biar lebih dark, biar lebih apa. Ini powerful banget buat itu. Dan kebanyakan sekarang para filmmaker kebanyakan pakai ini buat color grading. Tapi DaVinci Resolve ini juga bisa dipakai buat editing teman-teman, dan ini gratis. Buat di laptop atau PC silakan download namanya DaVinci Resolve. Belajar cutting dan segala macam dari DaVinci Resolve aja. Kalau Premiere berbayar, ya silakan kalau mau download bajakannya.
Kalau punya Apple silakan pakai Final Cut Pro, tapi kalau nggak mau yang berbayar silakan pakai DaVinci Resolve. Dan ini udah keren banget, lebih bagus daripada Premiere Pro sebenarnya. Nah, kalau smartphone, ini adalah 3 aplikasi yang saat ini yang lagi hype banget ya. Ada CapCut, VN, KineMaster. Ya, saya sih pribadi jarang pakai aplikasi di HP, tapi pun kalau pakai saya biasanya pakainya VN. Misalnya saya mau bikin Instastory sampel doang gitu ya, cuma pada saat BTS tuh behind the scene saya bikin pakai Instastory, edit di VN langsung diupload, jadi nggak perlu pakai laptop. Ini di aplikasi Google Play ada, Google Play Store ada. Nah, habis itu ya ini boleh dipakai nanti teman-teman ya 3 aplikasi ini. Cuma kalau KineMaster ini memang lebih pro ya teman-teman. Dia benar-benar lebih ribet gitu ya. Tapi kalau saran saya sih kalau nggak CapCut VN aja kalau cuma buat hanya bikin video TikTok gitu-gitu ya. Kan kalau di TikTok bisa kita edit langsung sebenarnya. Tapi kalau nggak pengen edit di TikTok, pakainya aplikasinya sampel itu VN. Nah, saya sedikit coba ngasih short tutorial. Saya siapkan dulu sebentar. Oke, udah masuk ya ke tampilan HP saya. Kita coba pakai aplikasi VN. Nah, ini aplikasi VN ya diawali dengan tampilan seperti ini. Lalu pada awal pertama-tama yang pasti ya seperti yang saya bilang, kita pasti akan disuruh milih file. Kita klik tanda plus, kita bikin misalkan new project ya. Nah, ini misalkan ada beberapa video. Di sini ada video yang modelnya portrait, ada model yang landscape. Misalkan saya pakai video ini, ya ini maaf video saya mukanya lucu. Lalu sama video ini, 2 ini ya. Kita coba. Nah, ini kebetulan saya habis bikin film dan ini videonya akan tayang hari ini, trailernya di Instagram saya. Dan ini tapi saya udah bocorin di sini ya, nggak apa-apa lah ya. Sampel seperti ini. Nah, saya pengen bagian video ini cukup sampai sini gitu ya. Saya pengen cut gitu. Maka saya bisa pilih trim. Kalau split bedanya apa split dengan trim nih? Kalau misalnya kita split, ini kita potong, tak, ya seperti itu. Ini undo. Tapi kalau kita trim itu maksudnya video ini kita pakai udah nggak mau pakai lagi sisanya, berarti kita pakai cuma bagian segini doang. Misalkan segini doang. Langsung saya selesaikan. Nah, udah langsung kepotong, nggak kepake lagi yang belakangnya. Tapi kalau pakai yang split tadi, kepotongnya masih ada lanjutannya. Nah, kita lanjutin coba. Terus langsung masuk ke video selanjutnya. Ini kan masih kasar, ya ini kan masih kasar banget ya. Nah, ini bisa kita kasih transisi. Kasih transisinya gimana caranya? Ada tanda plus ya di sini. Klik plusnya. Nah, ini macam-macam. Ada dari black white, ada black, ada white, ada vertical, zoom in, zoom out. Coba kita pakai yang zoom out. Nah, kelihatan nggak? Set. Ya, kelihatan ya ada perubahan transisi. Atau pakai zoom in. Nah, seperti ini. Atau pakai pixelation, nah, seperti ini. Dissolve. Ya, seperti itu. Lalu kita misalkan mau nambah musik. Di atas ada tab to add music nih, di bagian sini saya klik tab to add music. Nah, muncul ada tampilan musik, efek, record. Nah, ini kalau kita pengen ngasih voice over, kita klik record ya, teman-teman. Tapi kalau kita udah ya. Ini nama file software-nya apa? Filmora bukan? VN. Oh, beda lagi ya? Beda. Oh, mirip-mirip juga sih. Nah, ini ada lagi music effect record. Kita klik music misalkan lagu
Ya, ini tinggal pilih mana aja lagunya. Ini cuma sampel ya. Saya klik choose. Nah, ini musiknya mau masukin kemana nih? Dah, kita coba ya. Tuh, jadi ada musik. Kedengeran nggak? Ibu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Intinya jadi ada lagu sesuai dengan yang kita mau. Lalu ada lagi tab to add subtitle. Nah, ini kalau kita pengen munculin judul atau subtitle di bawah. Kayak saya kan kebetulan sudah ada subtitlenya ya. Nah, ini judul. Nah, ini ada pilihan teks atau subtitle template. Kita pakai yang terserah mau yang mana. Saya misalkan pakai teks. Nah, ini ada pilihan tulisannya mau seperti apa. Misalkan saya pakai yang name description ya. Misalkan di sini saya tengahin. Contoh ya. GIF kan short movie ya, ini judul film terbaru saya namanya GIF. Terus ini bisa dikasih motion. Nah, motionnya seperti apa? Nah, tuh lihat munculnya pelan-pelan, fade, spin, slide, refill. Contoh kita pakai yang fade. Nah, contoh ya, maka kita coba play. Nah, muncul ya. Ini tinggal digeser-geser aja. Dan ini masih banyak di bagian bawah teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di bagian menu ada filter ya. Ini filter bisa merubah warna ya. Nah, tuh lihat, bisa teman-teman bisa lihat warnanya makin sinematik gitu ya. Terus ada lagi speed. Speed ini jadi videonya bakal lebih cepat. Makanya kalau teman-teman pernah lihat di TikTok ada video yang cepat-cepat banget, nah itu pakai speednya dicepetin. Lalu ada efek, volume, border, crop, freeze, reverse zoom, dan masih banyaknya lagi. Kalau sudah selesai, klik export. Jangan save doang. Kalau di save doang tuh save buat file editingnya. Ya, kalau sudah selesai, klik export biar videonya jadi. Intinya seperti itu. Karena kalau misalnya cuma save, teman-teman cari nggak bakal ada karena filenya itu bukan file video, tapi file save editan. Gitu teman-teman. Itu sedikit ada tips dan trik dari saya buat bikin video dari editing pakai HP ya. Nah, demikianlah materi saya hari ini teman-teman. Kelewatan 10 menit, mohon maaf. Mungkin tapi mudah-mudahan bermanfaat ya, karena itu benar-benar semua isi pekerjaan saya share semua di sini teman-teman. Jadi kalau kurang bermanfaat ya mohon maaf, tapi harusnya sih insya Allah bermanfaat. Mungkin demikian dari saya, Pak Islah. Kami Oke. Terima kasih emoticon tangan ya buat Mas Arif. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Karena kita nggak bisa di satu ruangan. Oke, ini materinya tenang aja, nanti kan kita share untuk rekamannya ya. Jadi teman-teman yang mungkin tadi nggak ngikutin dari awal teman-teman ya. Nah, kita buka kesempatan sesi tanya jawab, tapi ini nggak banyak juga sih. Ya pokoknya mentok di jam 12 kita selesai. Silakan buat teman-teman semua mau diketik boleh. Yang mau open mic langsung aja, open mic nanya juga boleh, kita persilahkan. Kayaknya nanti kita bikin part kedua yang lebih spesifik Mas, part kedua nanti bulan September. Kalau kita lihat dari sisi manfaatnya ini udah bukan diragukan lagi, ini udah bukan manfaat lagi, memang kebutuhan kita ya, kebutuhan gitu kan. Jadi semua kita nih saat ini butuh buat bikin video tadi udah dijelasin sama Mas Arif semua. Oke, silakan Bapak Ibu, kita beri kesempatan yang mau bertanya. Yang mau ngetik silakan, yang mau open mic monggo, ayo. Thank you Mas Arif, keren tadi. Ya. Kalau saya lihat di YouTube sekarang bagus ya. Dia bukan hanya video dari kita doang, dia kadang-kadang di awal di prolog tuh ada animasinya dulu, animasi sedikit, ting nong misalnya ada gambar animasi goresan tangan gitu ya, ya Mas Isla ya. Mas Arif goresan tangan bisa tips-tips.
kesehatan, ada seorang goresan tangan, terus masuk ke videonya, videonya saya dokter Sung tuh, terkenal juga di YouTubernya. Nah, terus kadang-kadang dia bisa pindah slide ke seperti presentasi gitu, presentasi pakai PowerPoint apa, terus mungkin di PowerPoint-nya diekspor ke video gitu ya. Terus abis endingnya baru dia muncul lagi persona dokternya itu. Bisa begitu. Jadi ada aplikasi khusus atau memang video kombinasi aja gitu ya? Sebenarnya sih kalau animasi itu sebenarnya dari software yang berbeda sih yang pasti ya. Tapi kalau dari kita itu biasanya kalau kita ngedit di PC itu namanya pakai software Adobe After Effects ya, After Effects, dan itu software lebih berat lagi daripada Premiere. Terus atau kita download yang bahasanya itu aplikasi yang memang menyediakan fitur animasi dan itu tinggal diedit doang, kayak Animaker dan segala macamnya ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai animasi seperti itu, ini yang mau saya kasih tahu juga. Jadi memang animasi ini mungkin 5 tahun ke depan baru akan lebih up lagi ya. Jadi kalau sekarang kan trennya video ya. 5 tahun ke depan animasi yang akan lebih tren lagi. Nah itu teman-teman udah mulai harus coba cari-cari tahu, benar seperti kata Pak Thomas, itu sudah harus belajar animasi. Tapi animasi itu memang agak sulit belajarnya, karena belajar itu bukan detik per detik lagi, tapi keyframe by keyframe, itu lebih rumit lagi. Tapi kalau mau yang gampang, sekarang sudah banyak kok software-software yang berlangganan ya. Misalkan kita coba aja sebulan gitu ya, berapa ratus ribu, tapi dimanfaatkan secara penuh. Misalkan bikin software kayak handwriting gitu kan, sekarang orang banyak yang jualan pakai handwriting gitu kan, nulis ya itu gambar gitu kan, seakan-akan tangannya dia, padahal itu pakai software. Nah itu udah ada softwarenya dan itu biasanya berbayar. Itu saya belum dapat sih yang gratisnya, karena memang kayaknya jarang sih yang ngasih gratisan itu. Cuman bajakan mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Cuman kalau software itu, software animasi itu biasanya berbayar. Itu cari aja di Google software animasi atau animation maker, itu pasti ada banyak. Thank you Mas Arif. Iya, sama-sama Pak Thomas. Yang lain mungkin teman-teman. Saya live dulu yang ada. Oke, makasih banyak partisipasinya Mas Arif ya. Siap. Oke. Ya. Yang untuk pertanyaan tadi Bu Nur Hayati ya, ini Instagram saya ya @arifprakoso dan @cropmotion yang saya tampilkan di share screen. Jadi silakan follow, saya follow balik. Ya nggak follow ya nggak apa-apa. Ya itu banyak, saya juga banyak lihat video hasil karyanya Mas Arif ya di Instagramnya Mas Arif sendiri sama di Cropmotion. Nah itu teman-teman sebetulnya bisa banyak belajar inspirasinya dari situ. Nah, cuman mungkin nanti kalau mau gimana ya cara bikin video yang kayak dibikin Mas Arif gitu, nanti mungkin pelan-pelan aja. Kita bikin per part ya. Nah, nanti teman-teman bisa ngikutin di Power Digital. Oke, satu lagi silakan yang mau open mic boleh. Ada mau nanya lagi? Tadi sih ada pertanyaan sih masalah dari Ibu Rosi ya. Maaf bisa bilang buat video tutorial dengan VN Vlog. Maksudnya video tutorial tuh, jadi ibaratnya ya, itu bisa ya misalkan kita bikin videonya itu beberapa kali ya. Misalkan kita ngerekam nih kamera nih dari berbagai angle. Misalnya tadi saya nih, kalau teman-teman tadi lihat kan ya, saya ngomong pas makan ngambil durian sampai selesai, terus ganti video selanjutnya, itu kan nggak dilanjutin terus tuh. Itu kita stop dulu, terus kita ngambil angle yang lain, nah kita edit di VN tadi. Pada saat kita tambah plus, itu videonya mana aja yang mau diambil, klik, nah terus itu udah otomatis kesambung teman. Jadi udah nggak perlu digeser-geser lagi, udah otomatis kesambung, tinggal diarahin urutannya mana dulu videonya mau ditayangin, baru kasih musik, terus baru ekspor. Intinya sih cuma gitu doang kok kalau di HP, nggak dari itu. Oke, silakan satu pertanyaan terakhir deh mungkin dari teman-teman yang mau sharing atau mau nanya gitu ya tentang pengalamannya, silakan. Karena waktunya udah mau habis juga. Bisa bertanya, Mas? Oh iya, silakan. Dengan Mas siapa nih? Bagas dari Kudus. Oh.
Halo, Mas Bagas. Ya, bagi pemula, bagaimana caranya supaya lebih percaya diri dengan ide konten video promosi? Terima kasih. Coba gimana maksudnya? Bagi pemula, bagaimana caranya supaya lebih percaya diri dengan konten video? Promosi. Ya. Oh, ini kita buat produk atau buat personal branding? Halo, Mas Bagas? Halo. Ya, Nggak itu buat tadi. Ya, itu buat video produk atau video personal branding? Video produk. Oh, oke. Baik. Ini pertanyaannya itu sangat mudah sih sebenarnya. Kalau video produk itu kalau kita nggak pede ya udah, kita nggak usah nampilin wajah kita sih, Pak Bagas. Kebanyakan kan orang-orang yang malu itu kan karena dia katanya kan khawatir, Mas saya kan nggak pede, Mas, wajah saya nggak enak dilihat gitu, atau suara saya nggak enak didengar gitu. Kan video produk nggak harus pakai wajah kita, nggak harus pakai suara kita. Terus bahkan nggak perlu pakai suara kita pun juga bisa. Jadi benar-benar produknya kita doang. Kalau kita ngomongin tadi ya tutorial video yang product knowledge gitu ya. Sekarang pun udah cuman produk-produk itu doang, cukup pakai tulisan. Kayak tadi yang saya video kurma, itu kan tanpa suara, tanpa wajah. Benar-benar cuman iklan kurmanya doang. Masalah nanti ternyata videonya nggak bagus, insya Allah setelah tadi, kalau misalnya Pak Bagus tadi udah ngikutin atau yang saya kasih, itu insya Allah udah bagus. Pertama, stabil gambarnya, cahayanya cerah, audionya kalau pakai audio clear, terus pakai resolusi yang tinggi, itu udah insya Allah bagus Pak, udah standar industri lah bahasanya gitu. Udah nggak perlu malu lagi. Kalau misalkan kalau pertanyaannya gini, tapi Mas HP saya masih Nokia Asia Hidayah gitu, misalkan saya videonya jelek banget ya. Nah kalau itu saya nggak bisa bantu Pak. Palingnya saya cuma bisa kasih saran, boleh mungkin pinjem sama teman, pinjem sama bahkan nih kayak misalnya ada teman-teman saya tuh udah punya anak udah pada gede-gede tuh, anaknya pada punya HP yang bisa lebih bagus daripada orang tuanya. Pinjem anaknya sebentar HP-nya, sini bapak pinjam dulu HP-nya, foto pinjam HP-nya gitu. Atau ya kerjasama sama temen yang misalkan emang dia kameranya bagus, kasih barter lah, ini produk gua lu cobain, tapi gue pilih nggak pinjem HP lu buat bikin video, gue bawa pulang seumur hidup gitu. Jadi hak milik dong ya, enggak, maksudnya kita pinjem buat bikin video. Itu saya sering kalau misalkan saya mau bikin video buat portrait gitu ya pakai HP gitu, saya bisa kadang-kadang minjem teman saya HP-nya iPhone gitu. Pinjam HP lu dong bro gitu. Terus selesai. Ntar gue minta filenya ya. Nah itu nggak masalah Pak. Kalau misalkan masalah nggak pedenya karena masalah gadget ya. Jadi kalau saran saya, misalkan emang Bapak Ibu pengen investasi, maka investasilah di HP yang keluarannya terbaru. Ya, jadi jangan beli HP yang dulunya mahal, tapi saat ini sudah ketinggalan zaman. Itu tahun 2015 gitu ya, itu udah kelamaan. Kalau bisa belinya HP yang keluaran terbaru di 2019 atau 2018, 2019, 2020 gitu ya. 2019, 2020, 2021. Itu teknologinya sudah cukup bagus ya. Bahkan kayak sekelas Samsung A31, Xiaomi Redmi Note sekian, Xiaomi saking banyaknya. Terus ada bahkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita beli iPhone yang iPhone 7 aja, yang ya harganya kan udah nggak nyampe 5 juta ya second ya. Itu kan udah masih bagus banget. Kalau iPhone sih emang masih bagus ya. Atau beli Oppo ya. Tapi yang keluaran terbaru ya, jangan yang model lama. Itu sangat membantu buat videonya semakin bagus. Dan investasi lagi, beli tripod kamera. Itu tripod kamera itu sangat membantu. Karena kalau nggak pakai tripod, kadang gambarnya itu nggak stabil. Kalau punya duit lagi, beli stabilizer. Nah, mereknya kayak Zhiyun atau Feiyu atau mobil apa sih itu? Nah itulah, atau DJI gitu, DJI. Itu harganya emang sekitar sejutaan lebih gitu. Tapi worth it banget Bapak Ibu. Itu video udah kayak pakai stabilizer bagus. Ini sih gitu. Oh, Mas Bagas ini masih sekolah ya? Atau masih kuliah, Mas? Atau gurunya jangan-jangan ya? Iya. Intinya sih kalau mau bikin video nggak usah malu,
nggak usah dengerin kata orang, kan orang itu nggak ngasih kita budget gitu ya, kecuali dia ngasih kita budget. Nah, dia protes boleh lah, kan ini kan budget dari kita sendiri, ya udah jalanin aja dulu gitu. Makanya kalau saya nggak pernah menyatukan akun bisnis dengan akun pribadi. Nah, itu tuh akan mempengaruhi personal branding kita, mempengaruhi produk kita gitu. Contoh misalkan kita punya pilihan pilpres, kita posting di Instagram kita gitu. Kita juga jualan bisnis di akun kita. Itu akan mempengaruhi bisnis kita. Makanya usahakan pisahkan akun bisnis dan akun pribadi. Nah, tuh titik. Jadi orang nggak perlu tahu siapa yang jualan. Intinya sih itu ya, Mas Bagus. Yap. Ya, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Arif. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita akan bikin lagi event seperti ini nanti di bulan September. Nah, sebelum saya tutup, saya minta tolong dinyalakan dulu videonya. Kita foto bareng dulu yuk sebentar sebelum saya akhiri. Teman-teman, tolong dinyalakan dulu videonya. Pak Kamto mungkin bisa bantu ini ya, difotokan. Yang belum nyala, ini siap ya, tolong dinyalakan dulu. Teman Bu Rosi, iya. Oh, Bu Yuli udah mau live ya. Sebentar Bu, foto dulu Bu. Oh, ada tamu ya, silakan. Oke, Pak Kamto tolong disiapkan ya. Nah, saya hitung, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Ya teman-teman semua, terima kasih banyak hari ini sudah ikut di kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh Pawon Digital. Nah, kelas ini insya Allah rutin di tiap bulan. Dan nanti, sebetulnya kita lagi menyiapkan ya, di website kita nanti ada beberapa tutorial-tutorial yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi kelasnya lifetime, bisa teman-teman ikuti gitu ya. Cuman kita lagi masih prepare. Pokoknya lengkap tuh, dari mulai bikin kontennya sampai mengarah ke trafficnya gitu ya. Harapannya teman-teman bisa dapat satu rangkaian yang runut. Kalau di tempat lain mungkin belajarnya pecah-pecah, ada yang belajarnya cuma Instagram Ads, Google Ads. Nah, kalau di Pawon Digital nanti kita pengen bikin satu rangkaian gimana caranya dari awal mendevelop sampai mendapatkan market yang sudah diriset dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi buat Mas Arif ya. Mas Arif sudah mau banyak berbagi dengan kita. Teman-teman juga yang sudah sampai akhir mengikuti, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Mas Arif ya. Arif. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.